pemerintah desa. Nah, ini wajib dilakukan oleh pemerintah desa karena ada 2 regulasi, bahkan 3 regulasi yang mengatur ini. Boleh mengambil Permendagri 114 tahun 2014, bisa juga kemudian ada 2 perbunya, Perbu 38 terkait dengan pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Itulah regulasi yang mengatur terkait dengan perencanaan desa. Mulai dari bulan Juli sampai di Agustus, mana tim penyusun ini bisa menggali semua usulan-usulan atau kegiatan yang masih ada tahapan namanya tahap musrembang terkait dengan sumbernya, yaitu ada fisik dan ada peningkatan kapasitas. Nah, ini harus kita perhatikan ketika melirik juga usulan kegiatan terkait dengan itu. Tim penyusun ini akan bekerja keras selama kurang lebih 1 bulan. Saya nanti dia memilah yang mana yang masuk di kewenangan desa, regulasi. Ya, pembina itu otomatis kepala desa, lalu kemudian ketua ya sekretaris desa. Ya, mudah-mudahan hari ini sudah bisa juga ditunjuk menjadi sekretaris desa yang menjadi ketua tim penyusun. Kemudian sekretaris itu bisa dari lembaga desa, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, maupun tokoh perempuan yang maksudnya sebagai sekretaris. Itu anggotanya ya kita ambil bisa dari staf, bisa perwakilan dari kewilayahan, supaya ini yang namanya kewilayahan itu ya masing-masing kita ambil dari dusun, supaya yang tidak tercover di RKP. DPD ini masih menggali sebelum ditetapkan, itu alurnya. Jadi DPD ini insya Allah akan melakukan penetapan setelah melakukan musyawarah pembangunan yang insya Allah akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Yang saya hormati Bapak Camat Maros Baru beserta jajarannya yang sempat hadir pada pertemuan hari ini. Yang saya hormati Bapak pendamping desa Kecamatan Maros Baru yang alhamdulillah senantiasa membersamai kita semua pada setiap melaksanakan kegiatan yang ada di desa. Dan yang saya hormati Bapak Ketua BPD Desa Majana beserta anggotanya. Dan yang saya hormati pula Bapak Babinsa Desa Majana, dan yang saya hormati Bapak Kepala Dusun, Bapak RT, dan para kader PKK, kader Posyandu yang sempat hadir juga pada kesempatan hari ini. Dan yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman staf yang alhamdulillah senantiasa juga membersamai kami pada setiap melaksanakan kegiatan yang ada di desa. Dan ketua tim penggerak PKK Desa Majana. Kesempatan untuk berkumpul bersama-sama di tempat ini guna melaksanakan kegiatan pembentukan tim penyusun RKPDS sekaligus pembahasan RKPDS untuk tahun anggaran 2025. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, dan saya kira bapak-bapak dan ibu sekalian sudah yang mudah-mudahan sebentar setelah pembentukan tim penyusun RKPDS kita langsung mengadakan pembahasan terkait rencana kegiatan pemerintah desa untuk tahun 2025. Kegiatan musyawarah desa terkait perubahan anggaran yang mudah-mudahan seperti tadi yang dikatakan Pak Ahmad, mudah-mudahan tahun 2024 ini tidak ada silpa. Makanya kita upayakan bagaimana supaya kegiatan di tahun ini kita bisa laksanakan secepatnya. Di tahun 2025 itu memang betul-betul kita memasukkan kegiatan-kegiatan yang memang menjadi kegiatan prioritas. Tidak apa-apa kalau misalkan kita mengusulkan kegiatan yang jumlah anggarannya cukup besar. Jadi kalau misalkan yang tidak bisa didanai di dana desa, maka itu akan kita ajukan di kabupaten. Contoh halnya kemarin di Dusun Balangkasa yang di RT 3 itu kalau misalkan kita anggarkan kemarin di dana desa, maka anggarannya akan terporsir habis di situ. Karena kalau kita hitung-hitung itu anggarannya sekitar 300 sampai 500 juta karena fondasi itu harus sampai di bawah. Makanya kami kemarin meminta kerjasama oleh pendamping
pendamping di Dinas Perikanan, karena untuk jalan yang dulu Sumbalang Kasa itu dia jalan tambak, makanya bisa kita masukkan di Dinas Perikanan untuk jadi jalan produksi. Untuk anggaran pokok itu tidak masuk, tapi mudah-mudahan di anggaran perubahan itu bisa dimasukkan. Ya, jadi anggaran untuk usulan tahun 2025 ini kita betul-betul mengusulkan yang betul sangat minim sekali. Untuk tahun 2024 saja itu cuma kurang lebih 200 juta untuk anggaran fisik, bayaran rutin, honor-honor dan semacamnya. Terus kemudian ada program nasional yang harus kita laksanakan juga, termasuk stunting, ketahanan pangan, itu semua harus kita akomodir di dana desa. Makanya untuk kegiatan pembangunan fisik itu yang paling ya kurang lebih 200 juta. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua DPD beserta anggota yang punya hajat hari ini. Yang saya hormati Kepala Desa Majana beserta jajarannya. Yang saya hormati pendamping desa Pak Ahmad yang memang selalu mendampingi kita di acara-acara ini. Yang saya hormati Bapak Babinsa Desa Majana. Yang saya hormati Ketua RT Pak Dusun. Jadi kita lakukan itu, aturan itu sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, sudah jelas. Makanya saya minta maaf ya, tadi Pak Desa juga menyinggung tentang yang selalu hadir itu Tonji. Saya harapkan jangan itu Tonji. Saya harapkan ada forum yang wakili rakyat di sini. Ada forum yang wakili supaya kita menjadi desa inklusif. Kita harus ada forum yang wakili bagaimana kepentingan rakyat, bagaimana kepentingan termasuk kalau saya lihat ini tokoh-tokoh masyarakat yang laki-lakinya agak kurang, kemana dia? Jadi wakil daripada masyarakat yang ada di desa Majana ini. Tapi ke depan saya harap boleh yang hadir, karena itu harus itu pembangunan ke depan. Inilah yang kita kebutuhan yang ada di desa itu mewakilkan bahwa kebutuhan ini terwakilkan. Di dalam kita tetap masukkan, tapi yang untuk pelaksanaannya itu adalah yang prioritas. Sudah jelas semua ya. Tapi kalau ada kata-kata itu Tonji, saya terima ya. Harus semua terwakilkan. Karena kenapa? Kita ini adalah pelayanan prima. Tadi sudah disinggung tadi juga mengenai integrasi pelayanan prima. Baik orang anak kecil, baik orang yang sakit, pokoknya semua masyarakat itu perlu kita pelayani. Jadi semua harus ada keterwakilannya, ada yang kepentingannya apa dia itu perlu diketahui. Tapi sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan anggaran yang ada di desa. Itu yang perlu kita tekankan bahwa pelayanan itu harus terlaksana. Saya sedikit tambahkan tadi tentang ILP ini, integrasi pelayanan prima itu lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Maksudnya ini dari Dinas Kesehatan ini kita dorong orang yang sehat itu supaya sehat terus. Jadi sakit baru kita mau obati susah. Itu mau penekanannya yaitu beliau dari Dinas Kesehatan Provinsi atau Bupati. Hari ini apabila tim sudah dibentuk, apa yang telah kita sepakati, apa yang telah ditetapkan, siapa yang menjadi tim pelaksana ini, mudah-mudahan nanti mencakup semua aspirasi atau keinginan masyarakat yang ada khususnya di Majana ini. Itu barangkali yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah Desa pembentukan tim RKPD tahun 2025 saya buka dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.